Channels Television's breaking news. Selamat pagi pemirsa, saya Nabila Farastianingrum dari PBSI News. Saat ini saya sedang berada di daerah Plaosan, Purworejo. Saya akan melaporkan situasi terkini di Plaosan yang sudah melakukan karantina wilayah sejak dikeluarkannya anjuran untuk karantina mandiri oleh pemerintah terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19. Di beberapa jalan utama di Plaosan ini dibangun pos penjagaan. Di pos penjagaan ini setiap warga yang akan masuk ke daerah Plaosan akan dilakukan penyemprotan menggunakan cairan disinfektan. Untuk cairan disinfektan sendiri, warga menggunakan cairan antiseptik yang tidak berbahaya apabila terkena kulit. Di pos penjagaan warga tidak menggunakan shift jaga, namun menggunakan sesuai berdasarkan kesadaran masyarakat. Warga Plaosan sendiri berjumlah sekitar 1000 KK yang terbagi dalam 4 RW. Karena banyaknya pendatang yang baru pulang dari kawasan zona merah ke daerah Plaosan ataupun ke Kabupaten Purworejo, warga Plaosan pun melakukan prosedur bagi para pendatang dari kawasan zona merah dengan melakukan cek kesehatan terlebih dahulu di puskesmas setempat dan melakukan karantina mandiri di rumah selama kurang lebih 2 minggu. Dan juga bagi para pendatang dari kawasan zona kuning dan lainnya atau yang masih cukup aman dari penyebaran virus COVID-19 hanya diminta untuk melakukan karantina mandiri di rumah dan tetap dalam pengawasan. Di beberapa jalan untuk masuk gang di daerah Plaosan ini disediakan wadah air untuk cuci tangan dan juga sabun yang diadakan dengan swadaya masyarakat. Dan di daerah Plaosan ini masih banyak warung makan ataupun toko-toko kelontong yang masih buka seperti hari biasanya. Ya, selain karantina wilayah di daerah Plaosan ini, saya juga ingin melaporkan data terbaru pantauan COVID-19 per 18 April 2020. Yang persebaran kasus COVID-19 di seluruh dunia dengan negara atau kawasan yang terpapar virus COVID-19 sebanyak 213 negara dan dengan kasus terkonfirmasi sebanyak 2.034.802 kasus dan kematian sebanyak 135.163. Di Indonesia sendiri untuk penduduk yang positif COVID-19 sebanyak 5.923 orang, dengan sembuh 607 orang dan meninggal sebanyak 520 orang. Untuk di Jawa Tengah, kasus positif COVID-19 sebanyak 305 orang dengan 222 orang dirawat, sembuh 41, meninggal 42 orang. ODP sebanyak 24.196 orang dan PDP 818 pasien. Dan yang selanjutnya dari Purworejo sendiri terdapat kasus positif COVID-19 sebanyak 5 orang
dengan ODP 1697 dan PDP 38 orang, dan meninggal sebanyak 2 orang. Untuk warga yang meninggal sendiri dinyatakan negatif COVID-19. Ya, jadi selama pandemi ini berlangsung, saya hanya tetap tinggal di rumah saja dan keluar hanya kalau misalnya ada beberapa keperluan yang memang benar-benar perlu keluar, misalnya kayak beli kuota untuk kuliah online karena saat ini kuliah kan jalannya online ya. Saya mahasiswa UNY dan dari kemarin memang untuk kuliah online tetap berlangsung seperti hari-hari sebelumnya dan eh, misalnya nyari apa ya, nyari keperluan-keperluan rumah tangga seperti sayur-sayuran, beras dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan pokok tetap bisa bisa keluar, cuman harus pakai masker, harus pakai ya maksudnya hal-hal yang melindungi badan dari ya menghindari untuk terkena virus COVID-19. Dan orang-orang sekitar misalnya ada pendatang baru gitu juga dijauhi sama masyarakat karena mereka takutnya ada yang tertular selama di perjalanan. Jadi ada orang yang terkena sakit sedikit dikira corona, pusing sedikit dikira corona, batuk sedikit dikira corona, dan itu sangat-sangat menimbulkan banyak banyak kontroversi di masyarakat karena jadi banyak hoak-hoak yang menyebar di masyarakat gitu. Untuk saya sendiri memang sedikit bosan ya kalau misalnya harus di rumah terus dan kita harus benar-benar pintar memanage waktu untuk ini apa, ini harus kuliah, ini harus belajar, ini harus membantu orang tua, ini harus melakukan sesuatu hal yang lebih bermanfaat lagi agar nggak bosan di rumah. Tapi untuk dampaknya mungkin sangat besar untuk perekonomian juga. Perekonomian keluarga memang agak sedikit sulit untuk apa ya carinya juga ya karena kan apa namanya jalur antar kota juga banyak yang ditutup. Jadi ya tetap bertahan untuk di rumah saja. Sekian laporan saya mengenai karantina wilayah di Pelausan dan data pantauan COVID-19. Semoga wabah ini cepat berlalu dan segera pulih kembali. Saya Nabila Farah melaporkan dari Pelausan. Terima kasih dan sampai jumpa.